Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan persiapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menghadap tahtanya yang kudus. Karena hanya oleh kemurahannya kita ada sampai saat ini. Karena kebaikan Tuhan kita bisa tiba di tempat ini dengan selamat, tak kurang satu apapun. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, tidak jemaat kami mudah untuk bangkit berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
selamanya Kau ajaib. Kau ajaib bagiku, selamanya Kau hebat. Kau hebat bagiku. Berikan kemuliaan dahsyat untuk Allah kita. Oh, haleluya. Selamanya Kau ajaib Tuhan, selamanya Kau hebat. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama Yesus. Selamanya Tuhan, selamanya Kau ajaib, selamanya Kau hebat Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah nama-Mu. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Glory, haleluya. Haleluya. Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Yesus, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Dengan penuh kasih Bapak Pendeta Benyamin akan membuka ibadah kita. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, tahta kuasa sampai selama-lamanya hanya bagi Engkau, ya Bapa yang kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita datang daripada Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan segala yang ada. Haleluya. Bapa Surgawi, pagi hari ini umat-Mu memasuki ibadah raya untuk saat ini. Mohon kepadamu ya Bapa, Engkau mau sucikan, kuduskan, layakkan umat-Mu untuk beribadah dengan cara yang berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan roh tubuh jiwa kami untuk Kau sucikan, kuduskan ya Bapa. Dan Allah Roh Kudus, Engkau akan bekerja di dalam tiap-tiap kehidupan anak-anak Engkau untuk saat ini, untuk kami boleh beribadah. Engkau memberikan kepuasan di dalam hidup kami ini melalui ibadah untuk saat ini. Dan Tuhan Bapa yang kudus, tolong kami sehingga kami benar-benar boleh mengalami satu perjumpaan dengan Engkau. Dan juga Bapa,
tolong kami. Engkau memberikan kepuasan, juga turunkan suasana surga, hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, dan di dalam hati kami masing-masing. Engkau mau tolong Bapa di dalam ibadah ini, supaya kami boleh menaikkan pujian kami, dan juga menerima kebenaran firman Engkau, tanpa harus terhilang sedikit pun. Terima kasih Bapa, segala kekuatan dan kuasa pengganggu penghalang apapun juga Engkau mau sucikan tempat ini, daerah ini, area ini dari segala anasir yang jahat, kuasa-kuasa kegelapan kami tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dan kami awali ibadah untuk saat ini di dalam satu nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan kita ada di tempat ini Bapak Ibu. Mari kami undang untuk bangkit berdiri kembali Bapak Ibu. Kita mau tinggikan nama Yesus. Kita mau bebaskan roh kita saat ini. Haleluya. Avenu Shalom Alaihim. Avenu Shalom Alaihim. Avenu Shalom Alaihim. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Alaihim. Avenu Shalom Alaihim. Avenu Shalom Alaihim. Avenu Shalom Alaihim. Avenu Shalom, Shalom, Shalom. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya. Nyanyi bagi dia. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Haleluya. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah
bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Haleluya. Berikan kemuliaan dan satu kala kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita akan persiapkan persembahan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh merasakan betapa Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami. Kami tidak berkekurangan sampai saat ini. Kami boleh merasakan kesehatan yang luar biasa semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepada Engkau. Mari Tuhan Yesus, Engkau akan menguduskan tangan-tangan kami akan terulur. Biarlah persembahan kami ini Bapa boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan ku lakukan, apapun yang Tuhan ku inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan ku inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-suka Tuhan, asalkan Tuhan senang.
Bolehlah kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Percaya saja ketika kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada perkara yang mustahil dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya undang kembali untuk kita bangkit berdiri. Kita mau persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hanya Tuhan, juru selamat dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah Tuhan, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya. Terpuji nama-Mu ya Bapa surga. Kami bersyukur ya Bapa. Saat ini Tuhan, saat untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Bapa tolong bentuk tiap-tiap pribadi. Kau memberikan
puaskan hati umat-Mu dengan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan Allah Roh Kudus menolong setiap kata, setiap firman yang keluar boleh tinggal di dalam hati dan menjadi rema. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Puji Tuhan. Ya. Oke, hari ini kita akan menerima satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 7 pasal 7 ayat 36 sampai 48. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 48. Dengan judul perikop Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi itu mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah orang dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasahi kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyikanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Amin. Puji Tuhan, kita membaca ini bukan satu gambaran ya, tetapi ini satu kisah nyata yang terjadi. Di mana pada waktu itu dikatakan Tuhan Yesus diundang untuk makan oleh seorang Farisi yang bernama Simon. Dan di situ ada seorang perempuan yang mendengar bahwa Yesus datang dan dia datang. Kita melihat perempuan ini duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan kemudian dia menangis, menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, membasahi dengan air matanya dan meminyaki Tuhan Yesus dengan ketulusan hati. Dan kita melihat di sini ada satu hal yang mengganjal bagi Simon,
yang mengundang itu orang Farisi itu. Dikatakan kalau seandainya dia tahu siapakah orang ini, tentunya mungkin dia berharap bahwa Tuhan Yesus mungkin akan menegur perempuan ini atau bagaimana. Karena dia berpikir seandainya dia tahu ini orang berdosa, tentunya mungkin Tuhan sudah menolak, pikirnya demikian. Tetapi justru sebaliknya, kita melihat Tuhan datang itu untuk menyelamatkan. Tuhan mencari orang yang berdosa, bukan orang benar. Tidak ada orang benar, kecuali orang yang merasa dirinya benar sebelum dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita melihat di sini bagaimana Tuhan memberikan satu perumpamaan. Kalau ini perumpamaan Tuhan berikan. Kalau orang utang, satunya 500 dinar, satunya 50 dinar. Kalau sama-sama dibebaskan, kata Tuhan, mana yang lebih mengasihi? Tentu memang secara logika, kalau umumnya yang utangnya banyak itu akan sangat berterima kasih, saudara. Itu jelas, itu masuk akal, logikanya demikian. Ini bisa kita petik satu gambaran, bagi kita juga demikian. Kita ini seperti wanita yang ditulis di sini, tetapi ini jauh dari hal itu. Yaitu maksud saya begini, bahwa kita ini berhutang, tapi hutang kita itu amat sangat besar, tak terhingga. Bagaimana? Saya katakan demikian, karena firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini orang yang berhutang nyawa. Berhutang nyawa. Bahkan kita ini lebih daripada itu, kita nantikan akan diberi satu kemuliaan. Itu jauh lebih luar biasa lagi. Nyawa apa yang bisa menggantikan nyawa kita? Tidak ada yang bisa menggantikan nyawa kita, artinya bahwa kita semua manusia itu seharusnya masuk ke dalam hukuman kekal. Dihakimi oleh Allah dan dihukum kekal. Tetapi kita boleh bersyukur, kita itu juga berhutang, tapi hutang kita dilunasi oleh siapa? Oleh Tuhan, seperti perempuan ini. Tuhan mengatakan dosamu diampuni, dosa kita pun diampuni. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Bagi orang yang menolak ya memang tidak ada satu pengampunan. Tetapi bagi kita, orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh pengampunan. Tidak perlu ragu-ragu. Ini janji firman Tuhan. Dan firman Tuhan ya dan amin. Ini kalau orang tidak, artinya firman Tuhan tidak benar-benar di dalam hati mereka, mereka akan guncang. Karena banyak serangan yang ditujukan kepada orang percaya. Ada yang agama Kristen ini dikatakan mungkin salah. Ya, ada banyak macam-macam, saudara. Ini kalau orang tidak kuat, tidak mengerti hal ini, tidak bisa mengimani, tidak percaya, gugur bisa-bisa, saudara. Berapa banyak juga orang yang gugur karena tidak mengetahui bahwa Allah mengasihi kita dan Tuhan Yesus mengasihi kita dan telah membebaskan kita. Pernah di satu dikatakan, dilontarkan, bagaimana kalau sekarang saudara mati, mau kemana? Masuk surga. Siapa yang menjamin? Tuhan Yesus. Bukan atas karena kebaikan kita boleh masuk ke surga. Kebaikan itu hanya ditambahkan kepada kita. Kita dapat istilahnya pahalanya. Tapi masuk ke surga itu hanya karena penebusan oleh darah Kristus. Kita ini orang yang utang, saudara, dan tak bisa dibayar. Kalaupun kita mau bayar, nggak bisa bayar. Dan kita beroleh anugerah, yaitu bahwa kita mengalami penebusan di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan, kepada Tuhan, seperti wanita ini. Tetapi kita melihat satu sisi hal yang lain. Wanita ini tidak hanya sekedar berterima kasih, tapi amat sangat mengasihi Tuhan. Dari apa yang kita bisa lihat di sini, dia berkorban sangat luar biasa, saya katakan. Dia memberikan minyak yang mahal, harganya dicurahkan. Batu pualam menunjukkan kalau minyak murahan, masa wadahnya mahal. Pada zaman itu batu pualam termasuk mahal. Kalau sekarang memang tidak mahal, sampai ditempel-tempel di tembok.
Tapi pada waktu itu Batu Pualam ini menjadi satu tempat wadah yang ini menunjukkan barang mahal, minyak wangi itu mahal. Dan lebih lagi apa? Wanita ini menghormati Tuhan sedemikian rupa sampai dia mau duduk di bawah kaki Tuhan. Kehormatannya di mana? Dia nangis menyeka kaki Tuhan Yesus, kakinya Tuhan Yesus diseka dengan rambutnya. Ini namanya satu pengorbanan yang sangat besar. Dari sini kita tahu bahwa wanita ini mengasihi Tuhan, mengasihi dengan benar. Jangan dipelesetkan seperti kisah-kisah di film-film itu, katanya Tuhan Yesus punya simpanan, itu enggak benar itu. Ya, ini salah satu juga serangan untuk menjatuhkan iman Kristiani. Tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini juga boleh melekat demikian kuat, merema, sehingga kita ini boleh mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, dan tentunya keselamatan, kemuliaan yang telah disediakan di dalam Tuhan Yesus untuk kita orang yang percaya. Pegang dengan baik-baik. Kita melihat orang ini mengasihi Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, mengasihi ini bukan suatu perkara yang saudara bisa mudah. Tidak semua orang bisa mengasihi Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana supaya seseorang itu bisa mengasihi Tuhan. Tidak pokoknya jadi orang Kristen bisa mengasihi Tuhan, belum tentu. Kalau mereka salah melakukan di dalam menerapkan kebenaran firman Tuhan, salah menjadi orang Kristen, tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tidak sekedar menjadi orang Kristen, orang Farisi, orang ahli Taurat, mereka orang beragama. Dan itu memang pada waktu itu agama yang dibenarkan agama Yahudi ini, tapi penerapannya mereka salah. Sehingga tidak bisa dibenarkan dan tentunya mereka tidak bisa mengasihi. Makanya Tuhan tegur. Kalau memang engkau mengasihi Allah, mengasihi aku, tentunya mengasihi aku. Karena aku datang daripada Allah. Tapi orang Farisi tidak bisa melihat hal itu. Artinya dia tidak bisa mengasihi Allah. Jadi jangan berpikir kalau sudah punya agama tentu benar. Oh tidak. Kita harus lihat kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Pertama, bagaimana kita bisa membangkitkan diri kita itu untuk memiliki kasih kepada Allah. Kita kembali kepada firman Tuhan bisa melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Maksudnya demikian, saudara. Tuhan itu sudah menunjukkan kasihnya kepada kita. Allah sudah menunjukkan kasihnya kepada kita. Kita tidak akan bisa mengasihi Allah kalau Allah tidak menunjukkan kasihnya dulu. Tapi Allah menunjukkan kasihnya kepada seluruh dunia ini. Tinggal sekarang responnya, saudara. Ya. Tetapi Allah telah bukan kita yang, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Saudara, kita harus menyadari begitu ya, bahwa Allah itu mengasihi kita. Pertama gitu. Di dalam firman Tuhan dinyatakan ini bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bahkan secara pribadi, bukan ini kan kelihatan kolektif ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, itu kan kelihatan kolektif. Tapi sebetulnya pribadi per pribadi Allah itu mengasihi seseorang. Tetapi tinggal bagaimana respon tiap-tiap pribadi itu kepada Tuhan. Apakah dia bisa merespon kasih Allah dengan kembali memberikan kasih kepada Allah.
Dari ayat ini maksud saya kita harus menyadari, ya, lihat di dalam kebenaran firman Tuhan dan kita sadari bahwa Allah itu mengasihi kita. Jadi kita menimbulkan kesadaran kita supaya kita itu bisa timbul kasih di dalam hati kita. Seperti wanita ini, dia mengerti, dia menyadari bahwa dia ini dikasihi oleh Tuhan Yesus. Makanya dia memberikan responnya juga mengasihi Tuhan. Ini yang penting. Kalau saudara tidak bisa menyadari bahwa Allah mengasihi kita, kok tidak bisa kita mengasihi Allah? Karena tidak menyadari bahwa kita itu dikasihi Allah. Tetapi kalau kita mengerti bahwa kita ini dikasihi Allah, kita akan bisa timbul kasih di dalam hati kita. Ini salah satunya ya. Jadi kesadaran itu penting. Seseorang kalau dia terjerat di dalam satu hal, katakanlah mungkin di dalam ikatan rokok, ikatan narkoba, atau ikatan hal-hal yang tidak baik. Kalau dia tidak bisa menyadari, ya dia tidak akan mau dilepaskan. Dia merasa tidak ada masalah apa-apa. Tetapi kalau dia bisa menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang keliru, bahwa ini dia harus keluar dari masalah itu, ditimbulkan kesadaran, itu baru orangnya bisa keluar, diajak keluar bisa. Tapi kalau dia tidak menyadari, tidak mungkin orang itu timbul keinginan untuk keluar dari masalahnya, untuk bebas dari masalahnya. Jadi di sini yang dimaksud oleh firman Tuhan, kita perlu menyadari bahwa Allah mengasihi saudara pribadi per pribadi. Yang kedua, poin yang kedua, di dalam Galati 5 ayat 22 dikatakan, Galati 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Di sini ditunjukkan yang pertama adalah buahnya kasih. Seseorang tidak akan bisa memiliki kasih yang benar, yang berkenan di hadapan Allah kalau tidak melalui Roh Kudus. Kalau tidak melalui Roh Kudus tidak bisa seseorang mengasihi Allah. Ya makanya Allah mengaruniakan Roh Kudusnya. Karena ketidakmampuan kita untuk bisa menghasilkan buah, antara lainnya buah kasih itu. Kasih yang berkenan di hadapan Allah. Jadi kalau hati ini supaya bisa tumbuh kasih kepada Allah, itu harus dengan Roh Kudus. Harus oleh Roh Kudus. Harus punya Roh Kudusnya di dalam hati. Nah ini terus bagaimana Roh Kudus ini? Roh Kudus ada di dalam hati kita, sebagaimana firman Tuhan katakan, kalau seseorang itu percaya dengan benar, pertama itu langkahnya. Percaya dengan benar maksudnya bagaimana saudara? Percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang telah menebus, dia telah mati dan bangkit, itu satu pengakuan. Dia adalah anak Allah. Dia datang daripada Allah. Dia Allah sendiri, yaitu firman Allah. Itu pengakuan-pengakuan yang benar. Tidak hanya sekedar Yesus adalah nabi titik. Memang benar dikatakan sini nabi, tapi bukan itu yang terutama. Itu memang bagian dari gelar Tuhan Yesus. Tapi yang paling tepat itu pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia yang telah mati dan bangkit menebus dosa manusia. Dia adalah anak Allah. Di dalam Alkitab juga ada. Dia adalah firman Allah. Itu pengakuan-pengakuan yang benar. Saya kalau membaptiskan orang, saya beritahu salah satunya untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Karena di situ ada pengakuan-pengakuan tentang kebenaran yang di dalam firman Tuhan. Jadi untuk langkah pertama supaya Roh Kudus tinggal di dalam hidup seseorang harus ada pengakuan. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika engkau percaya, orang percaya itu diberi Roh Kudus oleh Allah. Tetapi apakah cukup begitu? Tidak. Masih harus melangkah lagi. Apa itu? Orang harus taat kepada Roh Kudus. Harus di bawah pimpinan Roh Kudus. Tidak di dalam menurut maunya sendiri. Masih ada banyak orang Kristen
mengaku dirinya Kristen, orang percaya, tapi hidupnya nggak karu-karuan. Karena apa? Ya maunya sendiri. Walaupun dia punya Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak akan bisa berbuah, tidak akan bisa membuahkan kasih di dalam hati orang itu. Karena apa? Kalau maunya sendiri bagaimana? Tidak bisa. Tuhan tidak akan memaksa, bukan simsalabim. Kalau sudah Roh Kudus ada dalam kehidupan orang itu, otomatis akan berubah dan berbuat. Tidak bisa, itu juga dari orang itu sendiri. Kalau orang itu tidak taat, maka dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus, maksudnya nurut. Ya, Roh Kudus akan berduka kalau orang itu tidak menurut. Jangan katakan aku tidak bisa, aku tidak bisa, aku tidak dapat. Itu dapat karena Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang bekerja, bukan hanya orang itu, saudara. Ya sekarang tinggal mau atau tidak, begitu. Jadi kuncinya kalau seseorang ada Roh Kudus dan hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, orang itu akan memiliki kasih. Karena ini salah satu buah dari Roh Kudus, saudara. Di luar Tuhan, tidak ada Roh Kudus, tidak mungkin orang bisa mengasihi dengan benar di hadapan Allah. Yang poin yang ketiga, di dalam 1 Yohanes 2, kembali lagi, 1 Yohanes 2, ayat 15 dan 16 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jangan kamu mengasihi dunia. Jangan isi hati kita ini dengan kecintaan akan dunia ini. Kalau sudah kecintaan akan dunia ini menguasai seseorang, tidak mungkin, menurut ayat ini tidak mungkin orang itu memiliki kasih akan Allah. Orang tidak bisa mengasihi akan Allah. Juga tidak bisa 50-50, 50-50 ya mengasihi dunia, 50 mengasihi Tuhan, 50 tidak mungkin. Tidak mungkin orang itu mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, itu tidak mungkin. Ini rumusnya firman Tuhan. Pasti salah satu akan dia hormati, yang satunya akan diabaikan. Jadi kita harus memilih supaya timbul kasih di dalam hati kita, isi kehidupan kita ini dengan firman Tuhan. Dengan kita menyadari supaya timbul kasih Tuhan dengan Roh Kudus. Dunia tidak boleh menguasai. Walaupun kita hidup di dunia, bukan berarti dunia itu harus masuk di dalam hati kita, tidak. Seperti ikan di laut, walaupun dia ikan itu hidup di laut, tetapi ikan itu tetap tawar. Asinnya tidak masuk ke dalam tubuhnya. Demikian juga dengan orang percaya. Kalau mau hidupnya itu bisa mengasihi Tuhan, ya hidupnya harus diisi dengan Tuhan, bukan dengan hal-hal yang duniawi. Boleh kita hidup di dunia ini, boleh memiliki sepeda motor, mobil, sekolah atau yang lain, tetapi hal-hal yang duniawi ini walaupun netral, ya tidak boleh menguasai hati kita. Apalagi hal-hal yang berdosa seperti kedagingan, keangkuhan hidup, ya, keinginan mata. Kalau itu menguasai hidup seseorang, dipastikan orang itu tidak bisa mengasihi Allah. Jadi kita harus bisa mengeluarkan hal-hal yang duniawi dari hati kita. Kita mengisi dengan hal yang benar, yaitu di dalam seperti firman Tuhan katakan, kita mengasihi, kita isi dengan kehidupan kita dengan Allah, supaya juga timbul kasih akan Allah di dalam hati kita. Poin yang keempat,
1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 sama 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kalau hati seseorang, orang itu mengatakan, aku mengasihi Allah, kata firman Tuhan. Kalau tapi dia membenci sesamanya, firman Tuhan katakan itu pendusta. Dan tidak mungkin seseorang itu bisa mengasihi Allah kalau hatinya ada ganjalan dengan saudaranya, yaitu kebencian. Tidak mungkin. Jadi seseorang kalau memang mau mengasihi Allah harus menyingkirkan batunya itu tadi. Apa? Kebencian kepada saudara. Entah masalahnya bagaimana, firman Tuhan saja menyatakan kepada kita, kita harus mengampuni, bahkan mengasihi. Kasihilah musuhmu. Berat ini, berat saudara. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa bersama Allah, apa yang tidak bisa? Semua pasti bisa. Nanti kita bisa melihat firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Tentang perintah-perintahnya itu, saudara. Jadi saya tidak mengerti kehidupan saudara satu persatu. Apakah di dalam hati saudara itu ada kebencian terhadap sesama saudara? Apapun juga. Ya karena dia merugikan saya kok. Karena dia membuat saya menderita kok. Karena dia saya sial. Karena dia tidak peduli karena apa. Tetapi yang jelas firman Tuhan mengatakan, supaya kita itu tidak membenci, supaya kita itu tidak mendendam. Ini adalah baru anak-anak Tuhan, anak-anak Allah dikatakan gitu. Kita memiliki kasih dan jangan menuntut balas. Sudah itu serahkan Tuhan, itu bukan wilayah kita. Tuhan itu hakim, dia sudah tahu harus berbuat apa itu tahu. Tidak perlu masukan dari kita, seringkali manusia begitu. Kadang merasa suka, merasa senang kalau apa yang kita katakan musuh itu celaka. Itu di mata Tuhan juga dianggap berdosa atau bersalah. Firman Tuhan ada. Jangan menginginkan orang musuhmu itu jatuh. Kalau engkau menginginkan hal itu dipandang oleh Allah salah. Dalam firman Tuhan dikatakan demikian. Kita tidak boleh menginginkan orang yang membenci kita, apa yang kita anggap mereka memusuhi kita, terus kita ganti membalas dengan benci atau tidak suka. Itu sama saja, tidak suka nanti melebarnya juga ke sana, akhirnya menjadi membenci saudara. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Tidak ada boleh kata benci di antara kita, katanya demikian ya. Tidak hanya dusta, benci juga tidak boleh. Nah, jadi harus hati kita ini lepas dari kebencian. Saudara, sekarang saudara yang mungkin ada kebencian, bereskan dengan Tuhan. Apalagi di depan ini ada perjamuan kudus. Saudara harus minta ampun dengan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Kalau saya punya rasa benci, tidak suka sama orang lain, entah masalahnya apapun juga, itu urusannya Tuhan. Bahkan kita disuruh mendoakan apa? Sesuatu yang baik untuk orang itu. Orang yang memusuhi kita, bukan menjelekkan ataupun bahkan mengutuki, menghukum kayak kita hakimnya. Allah hakimnya, kita tidak berhak. Kita tuh domba, sudah. Tunduk saja sama Tuhan, Tuhan yang ngurusi. Ya. Itu poin yang keempat. Jadi bebaskan hati saudara daripada kebencian. Poin yang kelima,
1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu kalau hati kita bisa mengasihi, kasih yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Berarti orang kalau tidak menuruti perintah Tuhan, tidak mengikuti perintah firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, itu nurut ayat ini berarti orang itu tidak bisa memiliki kasih. Tidak memiliki kasih kepada Tuhan. Jadi kita berdasarkan firman Tuhan ini harus menjadi pelaku firman. Iman pun juga demikian. Iman itu cuma diomongkan, kata firman Tuhan, hanya itu menjadi iman yang mati, tidak ada kehidupannya. Tetapi bisa dikatakan menjadi hidup kalau orang itu melakukan firman Tuhan. Hal yang senada juga dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, Yohanes 14 ayat 21. Demikian, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Firman Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan firman-Nya, yang memegang perintahku dan melakukannya. Saudara, melakukannya. Tuhan katakan apa? Perintah-perintahnya itu tidak berat, saudara. Iya. Jadi di dalam tadi kita membaca di dalam 1 Yohanes 5 tadi dikatakan ayat 3, sebab inilah kasih Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Maksudnya tidak sukar. Bukan sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Bisa untuk dilakukan. Tetapi dari diri kita sendiri, kita mau enggak melakukannya. Walaupun pertama memang terasa susah. Seperti anak itu berjalan, apakah bisa dia langsung berdiri berjalan? Dia harus melalui proses, anak kecil. Untuk dia bisa berdiri berjalan, proses. Kita pun juga banyak mengalami proses. Dari awal bagaimana kita bisa mengasihi Allah di dalam menerapkan kebenaran firman Tuhan, itu juga proses. Jangan tahu-tahu kamu ngomong, lah sudah sekali dua kali tidak bisa, wah ini saya tidak bisa kok. Ini tidak mungkin. Kalau firman Tuhan menyatakan firman-Nya itu, perintahnya itu tidak berat. Kenapa Tuhan, masa Tuhan basa-basi, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan terus Tuhan mengatakan ini bisa dilakukan dan diberikan sebagai perintah. Tidak masuk akal, saudara. Ini semua bisa kita lakukan dengan pertolongan Allah sendiri, Allah Roh Kudus. Dengan adanya kemauan dari diri kita sendiri. Baru timbul nanti kita bisa mengasihi Allah. Kalau kita ada firman Tuhan di dalam hati kita dan kita mau melakukannya. Kalau tidak mau melakukannya, tidak mungkin akan Tuhan menilai bahwa kita mengasihi Tuhan. Itu berarti cuma sekedar apa? Sekedar jadi pengikut saja, nah, simpatisan begitu ya. Yes, ikut sana, ikut sini, tapi tidak terjun ke dalamnya, hanya simpatik saja, hanya senang begitu, oh ikut sini, ikut sana, tapi tidak melakukan apa yang diperintahkan. Itu adalah cuma simpatis. So. Tidak demikian. Kalau memang mau hati kita timbul ada kasih, mari kita melakukan firman Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, beriku hati seperti wanita itu. Apa? Mengasihi Engkau dengan segenap hati kita. Hati kita akan timbul memiliki kasih. Kita bisa mengasihi Tuhan. Di dalam kasih itu banyak hal yang keuntungan yang luar biasa. Kalau kita punya kasih, kita tidak akan ada ketakutan. Di dalam kasih Allah kita akan merasakan sukacita, damai. Di dalam dunia yang bergolak ini rasanya enak. Karena apa? Karena ada kasih, ada persekutuan dengan Tuhan. Tuhan yang akan menjagai kita sampai akhir hidup kita, sampai kita disediakan
menerima mahkota kehidupan kekal, menerima kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bes atau A. Beriku hati. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati untuk mengasihi menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan petugas perjamuan kudus, ya persilakan untuk maju ke depan. Seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Haleluya. Bapa Surgawi, Engkau tahu keberadaan anak-anak Engkau ya Bapak. Kami mendengarkan firman-Mu, kami membuka hati dan kami menerima. Tuhan tolong untuk kami bisa mengasihi Engkau seperti yang Engkau kehendaki ya Bapak. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi oleh-Mu ya Roh Kudus. Oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa Surgawi, kami boleh mengasihi Engkau dengan cara yang berkenan di hadapan Engkau, dengan cara yang benar. Tuhan tolong kami ya Bapa. Terus firman ini boleh merema dalam kehidupan kami oleh Roh Kudus. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, supaya kehidupan kami tidak memiliki beban apapun, sehingga kami dipandang bersalah di hadapan Engkau ataupun berdosa. Ampuni tiap kesalahan, kekurangan, kelemahan kami saat ini ya Bapa. Ketika kami akan menerima berkat-Mu, yaitu perjamuan kudus, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kami akan menerima darah dan tubuh-Nya. Layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh berlayak di dalam roh, tubuh, jiwa kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami siap menerima perjamuan kudus-Mu
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beriku hati memujimu dan wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk memujimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Haleluya. Saya undang untuk semua saudara bisa bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih. Pegang roti dengan tangan kanan dan angkat tinggi. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Haleluya. Persiapkan cawan. Haleluya. Silakan pegang cawan dengan tangan kanan dan naikkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Mari kita berdoa, mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami bersyukur firman-Mu hari ini. Kami mengasihi Engkau. Tumbuhkanlah kasih di dalam hati kami terus menerus ya Bapa. Seperti kehendak Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk korban
tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, Engkau terus mengingatkan kami, memberikan kekuatan kepada kami, terus menolong kami, menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami berdoa Bapa untuk negara Indonesia memasuki usia yang ke-76. Semua ini anugerah Engkau ya Bapa. Hingga saat ini kami boleh menikmati kebaikan atas Indonesia ini Tuhan. Di tengah gelombang kecil Tuhan yang menerpa Indonesia, tetapi Engkau terus beserta dengan bangsa ini. Tetapi kami mohonkan lebih jauh Bapa, curahkanlah hujan pertobatan ya Bapa. Bukakanlah belas kasihan-Mu lebih lagi, untuk lebih banyak orang boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi dengan wakilnya, jajaran para menteri TNI Polri, MPR DPR, juga segenap aparat sipil negara dari atas hingga bawah Tuhan. Menolong mereka Tuhan, untuk mereka dapat melakukan yang terbaik Tuhan di dalam mereka melakukan tugas-tugasnya, mau memberikan satu integritas di dalam kehidupan mereka. Tuhan terus kawal Indonesia ini sehingga mengalami pemulihan. Terima kasih ya Bapa. Terus curahkan berkat-Mu atas Indonesia ini. Kemuliaan-Mu boleh berada di dalam negara ini Tuhan. Terima kasih terus Engkau bimbing, kuasai, terutama pemerintah kami ini Tuhan. Memberikan rasa aman, jauhkan dari terorisme Tuhan. Juga Tuhan, segala hal-hal yang berusaha merongrong negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang tumpangkan tangan-Mu atas tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau. Saudara-saudara, Engkau ini yang dikasih Tuhan. Engkau ini adalah orang-orang yang berharga di dalam Tuhan Yesus. Sekarang terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera dari putranya, dan di dalam persekutuan, pimpinan dan bimbingan Roh Kudusnya, hingga Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Diberkati roh, tubuh dan jiwamu. Dan di dalam nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Kasih setia